Pak Jai, kuma Pak Jai? Mana nggak ada suaranya Pak Jai? Iya Pak, siap. Wede. Kenapa Pak Indra? Mari kita berdiskusi Pak Jai. Kita ini membuat presentasi gitu Pak ya, membuat Iya, slide gitu, materi tentang yang tadi disampaikan oleh Pak Khairul Anam. ya betul. Nanti saya bikinin Google Doc-nya ya. Jadi nanti ditulisnya di situ aja hasil diskusi kitanya. Kirimin Google Doc bersama ya. Nanti kalau sudah beres di doc kita buat PPT-nya, presentasinya gitu. Nah, cuman yang lainnya kemana nih Pak Jai nih? 3 lagi nih. Dua lagi. Hubungi Pak ya. Kalau nggak salah ini Bu Tati yang belum masuk. Tadi masuk ke di ruang utamanya itu. Eh, Ibu Halimah udah masuk, Bu Tati yang Kita tugas kelompok. Tugas. Tugas kelompok 2. Jadi kita Ibu Nur Hasanah ini kelihatannya serius banget. Salah masuk bor tadi, Pak. Oh gitu ya. Bingung makanya. Wajar Bu, pertama mah biasanya salah masuk. Kan kita baru kali ini ada pembagian kelompok ya. Iya. Oke, nih Saya juga tadi sempat teman-teman, ke board 1. saya kasih link ininya nih, Google Doc. Jadi kita nggak belajarnya sambil apa namanya mengetik gitu. Jadi sudah bisa dibuka nggak itu Google Doc? Link Google Doc. Oh iya. Udah ada. Kita lihat di kolom chat Pak ya. Ya, di kolom chat. Ini Pak Indra ada bacaan kayak privacy setting sama understand, itu yang diklik apa? Oh, itu udah padahal udah ini loh. Udah apa namanya? Ini saya, Udah siapa aja yang memiliki nih linknya. tapi Jadi saya buka masih ini. coba sekarang klik lagi. Oke. Ulangi lagi. Udah nggak perpisah. Udah bisa masuk. Bu Tati ya berarti Bu Tati, hubungi Bu Tati kudunya nih. Ini udah ada yang masuk nih siapa nih? Ibu Narasana tuh masuk tuh. Tapi di sini masih ada ini Di Pak, jalan Pak tadi Indra. Apa? Masih bacaan yang kayak tadi itu saya klik apa ya? Klik. Jangan privasi lah. Understand gitu. Nah, Ada sekarang masuk. tugas kita itu yang pertama, saya nyatet nih. Saya nyatet. Saya nge-screenshot ini. Tadi itu. Nah. Ntar saya tulisin ya. Bahan diskusi. Tadi nggak di ini lagi. Pak, yang bahan diskusinya Pak ya? Ya nih. Apa kekuatan? Apa boleh didiktekan mungkin Pak ya bisa? Nanti saya tulisin nih di ini.
Pak ini Pak Jai udah masuk belum di Masuk ke Google Google Doc-nya? Doc-nya Pak ya? Oh iya, Udah Pak. Cuman belum ngisi saya, belum kontak catat. sosio Sosiokultural di daerah Anda. sosiokultural di daerah Anda Yang sejalan yang dengan pemikiran. sejalan dengan pemikiran KHD. Nah, nanti masing-masing nulis aja di situ. Menurut saya gitu. Kasih nama dulu di bawahnya. Oke, oke, oke. Ntar di bawah. Nih, kita kan ini nomor 1 dulu nih. Nih, bawah sana nih, sini nih. Jawaban nomor 1. Nah, Oh, saya bisa langsung klik gini ya, Pak? iya bisa langsung. Oh, iya, Pak. Ya, kita sama-sama belajar. Pak Lanjutin Indra, ya. Ya, mana kalau ditulis dulu soalnya kita biar jangan di nomor 2, Bu Nur. Di bawah nomor 1 tuh. Oh, di atasnya. Ntar saya tulisin. Jawaban masing-masing untuk nomor satu misalnya. Jawabannya di bawahnya ya, taruh lo. Saya tulisin deh. Nur Hasanah misalnya. Tuh isinya di situ tuh, bener. Siap, Pak Jai, Indra. Jainuddin. Biasanya dipanggil Bu Yana ya? Iya. Ya. Salam buat Bu Anggi. Iya, kok tahu sih? Sekarang Oh, di mana-mana saya banyak mata-matanya soalnya. karena Bu Anggi bilang itu suamiku katanya. Oh, Terus Pak Indra suaminya Bu Anggi, yang Bu Anggi dulu di SMP 3 bukan Pak Indra? bukan itu mau Afwan itu mau Salah berarti saya. Tati ya. Diskusi. Tati. Tati siapa namanya sih? Jangan Bu Tati dulu deh. Yang ada Bu Halimah tuh siapa namanya di situ? Kemarin siapa ya, Bu Bu? Halimah aja kalau lihat di ini mah Pak. Tati Haryati gitu. Tuh, sok silakan tah berkomentar di masing-masing tah. Tuh, sambil ngobrol nantinya nanti. Apa kontak? Jangan buat sana Bu Yana, jangan di Iya, Bu Tati. iya, Nah, iya di situ siap. nulisnya tuh. Siap. Kalau Bu Pak Halimah Indra, siapa sih namanya? Pak Indra punten. Ya, Saya di jalan nih pakai HP, nggak bisa ya. nggak bisa ngetik ya. Kalau di HP rada ribut, rada Nanti ribut. nanti dibantuin sama Bu Yana diketikin tuh, ngomong aja nanti. Boleh, boleh, Yes, boleh. Boleh. Ya, aduh, punten nih jadi nggak repot. apa-apa, nggak apa-apa. Ayo, jadi ya kita selesaikan satu-satu dulu ya. Oke, Jadi, ya. Menyimak dulu ya, menyimak ya. jadi kekuatan konteks sosiokultural di daerah masing-masing nih yang berdasarkan yang apa sesuai dengan sejalan dan pemikiran yang KHD Ki Hajar Dewantara kira-kira apa. Tuh. Coba kirimin linknya. Ayo. Halo, Assalamualaikum. Ayo Bang Jai. Ya, Bang bilang Jainuddin. aja deh yang tadi ngirim gitu, Mak. Udah Bu dijawab. Halimah tuh siapa sih namanya? Bu Halimah di ininya tuh. Oh, di. Iya. Nanti yang WA lagi ke itunya. Iya. Iya, siap. Bukan kelompok bayar lagi. Saya lagi nih presentasi. Si Ayo coba. tenaga dan yang lain-lainnya. Saya Hah?
Maaf Bu, boleh nanya nggak? Bu Halimah tuh namanya. Oh, siapa sih ininya di ini? Kasih tulisannya. Endah Rahmawati, Bapak. Oh iya, maaf Bu Endah. Saya nyari-nyari dari tadi nggak ketemu. Ya, saya akunnya akun teman kemarin pinjam laptop, jadi belum sempat saya ganti. Saya Oh, nggak bisa ganti. Paling nanti ya, kalau udah beres ini saya ganti juga. nggak apa-apa Bu. Kayaknya nyari-nyari nama kelompok nggak ketemu dari tadi. Endah Rahmawati, Pak. Ya, sok mangga diisi Bu. Tuh udah dikasih nama masing-masing. Udah masuk belum Google Doc-nya Bu? Yang di link. Pak. Apa saya share screen Google Doc-nya? Yang mana, Pak? Itu ada di ini nih. Saya, Yang di chat ya, Pak? ya yang di chat. Ya, mangga Bu Endah, punten ya Bu Endah ya. Iya, Biar Pak. biar Yang sampai jalan aja. aktivitas sesi diskusi ya, Pak? Ya. Kebetulan saya sedang ada ini nih, Pak, ada acara di sekolah, jadinya sambil ini. Iya, Bu Iman. Yang aktivitas sesi apa ya? Silakan Bapak, Ibu. Jadi yang ini gitu, yang sejalan dengan Ki Hajar Dewantara. Kalau saya kan misalnya gotong royong tuh kan. Iman, Bu Irna bagiin sih. Bu Irna. Oh, Reja. 170. Ya 170. Di tangan Pansel. Pansel punten di tangan 170. Bisa. Sampai aja tarusan batasan. Ya. Boleh. Nomor 2 tuh bagaimana pemikiran saya dalam konteks nilai-nilai luhur kariton budaya daerah asal. Bu Ai, di tabungan Bu Ai sama Anda dipotong ya 50.000. Wirna yuk cek deh. Kalau Bapak 50.000 investasi, kita saya ngambil ke benefit 150.000 seorang. Seorang 150. Iya. Kak Ibu 50 kan, yang 50-nya ke Bapak itu apa? Belum dikasih. Nah, udah diambil gunanya. Belum. Tapi kalau dari 50 sama paling 50 sama uang buai Pak. Iya, uang buai kasih 50.000. Bu Endah, Iya, bisa Bapak. di-mute ya, bisa mute dulu guys. Udah di-mute, Pak, tapi apa masih nyala gitu? Masih nyala itu Bu Endah. Ayo, Bu Bapak Endah. hapunten. Bisa milih urunan sayang kayak ngomong dia. Kenapa, Pak? Bisa kudu milih urunan kayak. Ayo. 50.000. Perasaan udah di mute tapi kok masih nyala ya? Bunda anu buat kita sepotong nggak Bunda? Belum. Oh udah. Pas 50 kan ya? Iya Pak, boleh. Ini potongannya dulu ya.
Ini sama ya, Bapak Ibu guru semua. Berikan Bapaknya. Bapak itu ngambil dari guru kepala kita bagi rata. Ya, dengan demikian dulu ya. Bayarnya belum dimut. Iya, Bapak. Belum dimut, dorong dimut dulu sebentar. Ya. Masih ada suaranya, tak, Pak? Masih ada. Kok aja? Oh, di sininya mah mati, kok masih ada suaranya? Di sininya mah mati, tapi kok ada suaranya? Tuh. Yang itu kan udah dimatiin. Apa di sini gitu? Jangan yang itu. Di sininya mah udah dimatiin. Di sini kan. Kok ini masih udah dimatiin tapi masih ada suaranya ya? Bu Tati, punten. Bu Tati, ada nggak Bu Tati? Siap. Mau dibantu, mau bantu ditulisin nggak Bu? Ada kegiatan apa? Iya, udah mati tapi katanya masih ada suaranya. Oke. Kan tentang kearifan lokal ya. Iya Bu. Kalau di kita kan suka ada debus ya. Oh, Kalau di Pandeglang itu ada debus ya. Nah, debus itu perlu dipertahankan untuk melestarikan kebudayaan daerah. Tapi dengan perkembangan zaman juga perlu dilihat Udah mati. sisi negatifnya. Karena khawatir dari kegiatan itu ya, dengan menggunakan senjata itu anak kecil yang menonton itu bisa meniru gitu, sehingga itu bisa mencelakakan anak tersebut. Mungkin itu aja dulu. iya siap Bu, nanti ditulis. Punten ya ngerepotin. Iya Bu, nggak apa-apa. Hati-hati Bu di jalannya. Ini mau ke Citarup dulu nih, mau ke PND nih. Ada acara keluarga. Ya, nanti kalau udah nyampe Citarup mah mungkin udah bisa pakai laptop ya. Iya, siap Bu. Hati-hati. Terima kasih ya Bu, punten. Kita lah ya. Ya, apa nanti anak Baikkan enggak tahu. Masuk, enggak. Pokoknya ngomong gini, setiap ada pemerintah pemuda, orang tua yang nangis, berarti Islam. Kesapi, merasa harum, berkesan banget. Kadang-kadang ada cuma melihat joget-joget doang. Kalau lebih semuanya nangis sih. lebih senang, lebih hal itu akan menggugah perasaan. Tidak sudah sudah. Kalau sederhana, kepada undang-undang Rengkong, yang sampai Pak Eja, berkesan. Itu berkesan. Nggak beli berkali kalau kayak mau ke ujung, usir kamu bapak. Usir kamu bapak, mantap. Kamu sudah di rumah.
Oh, batik seragam. Ayo, Pak Lati. Warna lain, warna siapa? Pak Jai, kenapa di copy paste itu kan beda konteksnya itu?
Ya Pak, saya menjawab di nomor 1 itu kan tadi upacara adat Pak ya. Iya. Upacara adat kemudian dikontekstualkan dengan sesuai dengan nilai-nilai leluhur kearifan budaya daerah. Oh, Jadi saya seperti ini penjelasannya. oh gitu. Pasti saya menulis di ini dulu Pak, di Word dulu. Oh ya siap. Kalau di sini apa namanya sering ada salah di delete lagi. Jadi saya kopikan dari Word dulu Pak ditulisnya. Mantap aja ya. Nanti kita Tapi nggak diskusikan. tahu sih Pak ini nyambung atau enggak nih. Pokoknya nanti gini aja, kan kita tulis dulu. Nanti setelah kita sudah menuliskan, nanti kita diskusi bareng-bareng gitu Ya, kan. nanti kan Menurut dipilih-pilih Pak ya. enggak semuanya pendapat semuanya dimasukkan nanti, Oh Pak. gitu. Iya. Pendapat semuanya dimasukkan, nanti kita bahas. Kayaknya nanti kan kita presentasinya Senin tuh. Nanti kayaknya kita ada rukol tambahan deh khusus kelompok kita doang gitu. Kita nanti Yo, buatin. Pak Indra, saya khawatir nggak nyambung ini. Ini Nggak apa. maksudnya dari pertanyaan nomor 1 kita sambungkan dengan pertanyaan nomor 2. Misalkan yang saya Pak ya, khawatir saya. Kalau nomor 2 tuh kontekstualkan. Jadi menurut nilai-nilai KHD itu di kontekstual apa ya? Di dalam kenyataan kehidupan sehari-hari seperti apa gitu. Untuk penguatan muridnya gitu. Jadi tidak dikaitkan dengan jawaban di nomor 1 Pak ya? Ada kaitan. Ah. Kalau misalnya yang nomor 1 itu, kalau saya baca sih kan yang kita ketahui juga sosial daerah kita gitu, apa yang menjadi ciri khas gitu yang sesuai dengan KHD gitu kan. Nah kalau nomor 2 kayak ini kan kita baca dulu nih KHD ya, yang bisa diterapkan lah gitu, kontekstualku bisa diterapkan di sekolah kita seperti apa gitu. Saya mungkin kesininya nih Pak Indra ya, dengan mengajarkan peserta didik dengan upacara adat yang ada di daerah saya terutama Pak ya. Dampak terhadap siswa itu mereka dapat memahami dan menginternalisasi nilai-nilai seperti gotong royongnya, kemudian kebersamaannya, hormat kepada leluhur, juga bisa menghargai terhadap alam dan lingkungan. Gitu ya. Gitu bukan sih Pak? Yang nomor 2 ya. Saya kaitkan dengan jawaban saya nomor 1 tuh Pak. Masuk enggak? Kalau misalkan nggak masuk saya hapus lagi ini soalnya. Ya, ntar dulu. Saya juga sama-sama Pak Jai mesti belajar ini. Iya. Oh, Sama-sama. saya apa lagi Pak? Ini benar-benar. Mana buasananya kok muncul kursornya doang Buat ini. teman-teman ibu-ibu yang lain kita Sambil makan ya, masih bingung sih ya apa dari soal nomor 1 itu diterapkan atau enggak gitu ya di sekolah ya kali ya Pak Indra ya? Yang kalau nomor 2 tuh lebih ke apa ya, kenyataannya gitu, ajaran-ajaran KHD itu dilakukan nggak di sekolah kita gitu. Oh kayak kolaborasinya gitu kali ya? Oh, Bisa? jadi kan kalau di KHD itu akan ada apa namanya itu kayak belajar. Taruh dulu, saya baca dulu nih. Iya Bu Yana, makanya saya tuh jawaban nomor 2 mengaitkan dari jawaban nomor 1. Iya masih bingung sih ini ya, baru nulis dengan Makanya saya juga tuh ya, yang jawaban nomor 1 saya kan ada upacara adat. Nah diambil dari jawaban tersebut, pengaplikasian terhadap peserta didik itu agar mereka dapat memahami, menginternalisasi nilai seperti gotong royong kan, gotong royong. Iya betul. Dan di sekolah itu Pak Indra ya. Nyambung sih Bu, Pak Jai. Misalkan kita ada kegiatan bersih-bersih gitu kan, atau piket gitu kan ya. Nyambung. Iya betul. Tapi nggak tahu sih, saya juga ini nggak tahu gimana jawabannya. Coba aja nanti kalau misalkan kita ada salah pasti diperbaiki atau dikoreksi. Ya kan budaya yang suka yang udah pasti yang kita masuk gitu kan. Kalau di kita kan gotong royong jelas tuh ya. Terus ada loh yang
ini salaman. Nah, Salaman yang kayak tiap pagi gitu kali ya Pak di sekolahan gitu ya? Iya, jadi anak murid kita itu kalau datang apa yang lebih tua itu lebih menghargai dengan salaman gitu kan. Berarti kayak pembiasaan aja gitu ya? Kalau ada lagi yang ciri khas yang di kita tuh apa coba? Saparan, rebawakasan. Yang bikin kupat ya itu nggak ya kasaran? Oh, itu kan kayak adat, tapi di situ ada nilai-nilainya apa coba, nilai kebersamaan, saling berbaginya gitu kan. Itu kan sama aja gitu kan, ada nilai-nilai moralnya ya. Hmm. Gitu. Bisa tuh dimasukin. Kalau salaman tuh untuk saling menghormati ya. Gitu kan. Ya. Bisa juga Pak. Hah? Ya bisa. Untuk menghormati orang yang lebih tua biasanya kan ke guru gitu kan. Gitu ya. Paling nanti kita kayaknya harus apa namanya? Bertemu lagi nanti di Zoom selain ini gitu buat menyelesaikan apa namanya? Diskusi kita. Memahalkan SPS juga tetap harus begitu karena data akhir yang dimasukkan ke Indonesia tujuannya pelajaran secara manual dulu, kasus itu jangan mengandalkan alat bantu SPS, tapi yang benar itu adalah mampu melaksanakan secara manual, menghitung tidak perlu dengan kalkulator. Itu yang paling penting untuk belajar statistik. Karena kalau kita masuk ke bahan statistik dengan menghitung manual, maka apapun rumusnya dimanapun diprosesnya akan lancar-lancar saja. Bahkan tidak tertarik dengan SPM. Saya sampai sekarang tidak tertarik menggunakan SPM. Saya selalu menggunakan manual. Itu karena saya belum pernah mencoba SPS, maka saya tidak bisa sampai sekarang. Karena belum pernah mencoba. Belum bisa ya, karena belum pernah mencoba. Karena saya tidak butuh SPS. Saya lebih senang menghitung secara manual. Oke, nah itu jadi yang pertama ulang lagi kalau tidak hasilnya tidak sesuai kalau kecil pertama kemungkinan tadi sumber instrumennya tidak valid, sumber datanya terlalu sedikit. Yang ketiga salah hitung atau salah menggunakan statistik. Itu argumentasinya ini secara umum bukan yang tulisan ini apa saja. Ya. Jadi gimana Bapak Ibu? Halo. Pak Indra. Apa kita lanjut ngetik aja gitu masing-masing dulu ya? Kayak yang nomor satu gitu. Ya, maksud saya gini, kan sekarang beresin dulu semuanya. Iya. Nanti kan kita udah beres baru kita bicarakan gitu kan. Iya. Nah, kalau zaman dulu kalau setelah Kasih waktu 10 menit ya. kalau hipotetesnya Iya. di ruang kita kan ada PP ya, ada Bapak Endi ya. Pak PP sama Pak Fasil itu kan mengawasi kita, keaktifan kita, Pak Jai. Jadi maksud saya Pak Indra, kita mungkin boleh bertanya maksud dari pertanyaan ini. Contoh saya terutama ya, Boleh tanya aja. awal Pak, terus terang saya masih kurang paham terkait dengan soal ini. Maksudnya biar kita sinkron pemikirannya, biar kita nyambung diskusinya,
itu antara soal nomor 1 dengan soal nomor 2 apakah ada keterkaitan? Misalkan nomor 1 contoh budaya yang biasa kita lakukan di daerah kita, misalkan yang tadi disebutkan, misalkan ada upacara. Misalkan, kemudian jawaban nomor 2, bagaimana cara pengaplikasian upacara tersebut dilakukan di sekolah kita. Kalau persepsi saya itu sih Pak. Tapi nggak tahu sih, makanya kita diskusikan ini seperti apa gitu seharusnya. Saya juga sedikit berpikir kayak Pak Jaya sih sebenarnya yang di soal nomor 2. Cuman nggak tahu ya, masih bingung juga gitu. Coba deh kita bertanya ke Bapak Endi nih, kayaknya Pak Endi masih mendengar kita enggak ya? Saya kurang paham sih, tadi enggak sempat bertanya juga ke Pak Muhammad, Pak, ke Bapak Fasilitator. Iya Pak Jae, saya menyimak Pak Jae. Oh ya Pak. Menyimak kan? Pak, ini kami belum paham terus terang Pak, biar diskusinya hidup. Tadi ada bahan diskusi yang disampaikan oleh Bapak Fasilitator Pak. Mungkin saya boleh bertanya Pak ya tentang soal yang tadi. Kalau menurut saya gitu Pak ya, nggak tahu ini pas atau tidak, soal yang disampaikan tadi itu antara nomor 1 dengan nomor 2 terutama Pak ya. Apakah itu saling berkaitan atau memang justru berbeda gitu Pak? Kalau saya anggapannya tadi misalkan saya menjawab di nomor 1 itu budaya yang biasa dilakukan di daerah saya Pak ya, ada upacara adat Sunda dalam acara pernikahan misalkan. Kemudian pengaplikasian yang bisa diterapkan di sekolah kita itu dari hasil adanya upacara tersebut apa gitu? Atau seperti apa Pak? Ya, Ibu Bapak sekedar memberikan gambaran sedikit saja ya. Ya, nanti dikembangkan sesuai dengan adat dan budaya di daerah masing-masing. Jadi pada forum diskusi kali ini kita itu mengekspos segala sesuatu tentang budaya dan sosial yang ada di daerah CGP yang ada masing-masing. Ya. Nah, setelah semuanya diinventarisasi, Ibu Bapak dikaitkan dengan nilai-nilai KHD. Gitu. Misalnya nih di daerah saya kan ada apa namanya batik Cikadu ya. Jadi batik Cikadu adalah salah satu budaya batik gitu ya yang sangat terkenal di Banten. Jadi kesesuaiannya dengan KHD adalah yaitu sesuai dengan kekuatannya bagi masyarakat selatan gitu. Jadi itu Pak Jae. Jadi kita tugas ini kita mengeksplor dulu budaya di daerah masing-masing dan dikaitkan dengan filosofi KHD. Apakah itu karakternya atau apakah itu nilainya, silahkan oleh Ibu Bapak dikaitkan. Dan iya, dan nanti dipresentasikan ya. Nanti mau pakai media apa terserah, mau video, mau PowerPoint terserah gitu, terserah kelompok. Itu saja gambarannya Ibu Bapak. Jangan terlalu banyak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pande. Ya, gitu Pak Jai. Jadi sebetulnya kalau udah ditulis nanti kan kita presentasi masing-masing nih. Tadi kita udah bener gotong royong untuk masuk. Berarti intinya sekarang kita yang penting mengeluarkan pendapat kita aja dulu kali ya. Sok sampai 3 poin. Ya Bu Jana ya. Oke ya. Iya, oke. Oke kan? Mantap kan? Oke, mantap. Oke. Nah, semangat. Semangat dong. Gimana ini ya? Tinggal menunggu Bu Endah, Bu Tati. Ayo. Pak Indra, jawaban saya yang 2 ditarik lagi. 1 aja deh. Kenapa jangan ditarik dong? Kan namanya juga pendapat. Gimana? Gak apa-apa lah, semua diterima. Ayo Bu Yana. Gimana?
gimana? Lanjut menulis dulu aja ya. Eh, ya paling nanti setelah diskusi di kita ini di Google Doc yang sudah dituliskannya, nanti kita apa ya? Paling punya nanti minta waktunya lah malam lah untuk menyelesaikan gitu. Kita bikin PPT biar hari Minggunya bisa tenang gitu atau besok bisa lancar. Ya, istirahat ya, Pak. Oh, ya Oke, siap. Bu Yana ya, kita beres lah pastilah. Siap, Pak. Ini Kak. Beres kan? Oh, Harus ya. Harus, kelompok kita harus selesai ya. selesai dong, pasti itu tenang. Ya Pak Jai, semangat Pak Jai. Semangat masih ya Pak. Kalau udah mati lampu ini drop. Ya, Masuk. Semoga hari ini nggak mati lampu ya, Pak. Amin. Itu juga bagian dari sosiokultural kita Pak. Mati lampu tetap semangat. Kegiatan rutin Pak. Iya. Besok berangkat sama siapa Pak Jai? Saya sendiri kayaknya, tapi nggak tahu sih ada teman yang dari Cikesik itu. Oh, lanjut. Kita ketemu besok di sana aja. Kalau Pak Indra, Saya sama Bu Kepsek ini kayaknya mau ikut juga besok. sekalian kan besok kalau SD itu ada kegiatan FLS 2 di Labuan kita pasti. Oh iya, Pak. Saya juga sama. Iya. Sama anak-anak murid saya juga nyanyi solo itu. Dewira. Baru berangkat hari ini, kalau dari Cadasari nginep soalnya anak-anak. Sama di Cibitung juga udah pada berangkat. Oh. Ntar saya share screen lagi ya. Saya share screen lagi ya. Apa langsung Pak Jai lanjut, keren nih nulisnya. Saya udah sempat ditarik, saya tambahkan lagi nih. Ya, bismillah ya, bisa yuk. Nanti tuh Pak Jai, Bu Nur, setelah kita diskusi Ya. nomor 1, nomor 2, kesepakatan kekuatan yang benar-benar ini teh ya. Iya. Kekuatan yang konteks sosial budaya Suara sosial Pak. budaya daerah yang bisa diterapkan gitu. Enak, kayak kepotong-potong. Hah? Oh, kepotong-potong ya. Sinyal, Sama ya. tadi Bos. Oh, tungguin ini kelemahan game itu seperti ini nih, enak di Zoom aja pedul. Nanti malam lah kita nge-Zoom lah. Habis Iya. tersem. Tes. Potong-potong nggak, Bosan? Mana? Sekarang nggak Nah, ini jelas. kalau ditutup tuh kameranya baru jelas. Hmm. Bentar ya, izin ke toilet tuh sebentar. Iya, siap.
Hari kan mau ini kan itu rapotnya boleh dikumpul. Kan Nova belum ngumpulin rapot udah Bu, udah saya kumpul, udah saya kasih. Neng kalau udah dikumpulin di sekolah mah pasti ada di sekolah, cuma nggak ada. Ya Bu Enda. Ya kalau nggak ada maksudnya. Bu Enda udah standby kayaknya nih Bu Enda. Iya Bapak maaf, tadi sedang ada acara di sekolah, jadinya terbagi-bagi gitu. Ya, Kan pisan. Terus boleh minta soal yang tadi nggak Pak? Soalnya di saya belum keluar. di Soalnya ini Bu Enda ya di apa di chat di itu chat. ada link Google Doc. Nah, Mungkin karena tadi pakai akun yang Halimah itu kali ya Pak ya. Jadi chat yang tadi masuknya ke akun yang itu. saya Yang kirim akun lagi yang deh. ini, iya, iya Bapak. Nah. Punten. Ada Pak. Nah, udah tuh. Ya. Oh yang ini ya Pak. Ya. Jadi Ada. kita itu sampai jam berapa ya? 75 menit itu. Dari tadi diskusi itu. Tadi jam berapa ya? 14.30-an atau berapa gitu ya Pak? Pas terakhir. 14.30. Berarti udah bentar lagi ya. Ya 30, udah nyampe 50 menit ya sekarang juga. Iya, udah 50 menit ya. Berarti 20 menit lagi. Ya udah. Ini soalnya diisi ya Pak? Hah? Soal yang ini harus diisi ya? Ya nggak apa-apa Bu, isi aja. Memberikan tambahan Mas. Jadi kan gini. Enaknya gitu kan sambil ngobrol, sambil apa namanya? Sambil menulis gitu, menuliskan gitunya. Iya. Dah, kita langsung diskusi aja lah. Saya screen ya. Iya. Soalnya yang pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang kebudayaan itu ya. Saya juga belum dapat ini nih, jadi pengen bareng-bareng aja lah. Boleh. Siap. Mana ya? Kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan nggak? Kelihatan Pak, udah masuk. Oke. Iya. Iya. Saya masih kosong. Satu. Bisa lupa nih. Saya ini apa namanya? Saya screenshot biar tahu gitu kan. Nah, kan gini kan yang tadi aktivitas diskusi kita kan. Ya. Iya, Pak. Jadi apa kekuatan konteks sosial kultural daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD gitu kan. Yang muncul konteks sosial kultural. Nah, sok satu-satulah ngomong lah. Kalau saya berpendapat itu kan yang suka masuk ke apa di daerah sekolah saya gitu ya, itu biasanya ada gorol. Kalau misalnya bikin pagar gorol, bikin apa namanya panggung perpisahan gorol gitu kan. Terus samenan gitu kan. Terus kebiasaan salaman.
salaman kan suka ada ya, untuk menghargai kepada yang lebih tua, atau untuk menghargai sesama gitu ya ketika baru bertemu gitu. Setiap bertemu orang ya, ini juga kan muncul ya sosial kultural ya itu. Terus kalau menurut Buasana itu kan muludan di kampung, acara arak-arakan tuh ya, berarti kan ada gotong royongnya ya. Iya, sama anak-anak jadi kayak tiap di kelas tuh dibentuk kelompok terus kayak bikin dia mau pakai hiasan apa nih, misalnya bikin kayak masjid terus nanti ada hiasannya, nanti kayak jalan nih kita nih satu kampung di sekolah tuh jalan bareng-bareng gitu di satu kampung. Bener, cocok itu. Jadi ada kebersamaan tuh ya. Bener. Apa tuh namanya tuh? Muludan betul ya? Iya, arak-arakan aja sih kalau di ini. Arak-arakan muludan gitu. Apa sih namanya tuh yang suka bawa itu tuh alat-alat itu tuh ya? Alat apa? Iya, apa namanya tuh? Panjang ya? Oh iya, benar Pak. Betul, panjang biasanya disebutnya. Arak-arakan panjang ya? Iya. Jangan panjang, itu panjangnya kan kalau menurut bahasa kan panjang. Terus kegiatan mengumpulkan beras uang setiap minggu di kampung Perelek untuk membantu keluarga. Wih, keren. Iya, jadi anak-anak juga kan bisa ya kayak misalnya ketika ada orang sakit di kelas juga kayak misalnya ngumpulin uang nih buat nengok gitu tuh. Akhirnya tersalurkan gitu di kelas. Ada sosial kultur. Masuk Bu. Benar. Terus Pak Janudin ya. Upacara adat ya. Kegiatan pernikahan, hajatan Sunda, Jumat Berkah. Oh benar. Kita juga kegiatan Jumat Berkah ya, sholat duha bersama, biasanya ngaji bersama. Ngaji, sholawatan. Sholat bersama. Kegiatan poya obor yang dilakukan dalam setiap malam hari gitu ya. Bu Tati, debus. Emang debus ada sih untuk memperkuat budaya ya. Debus itu dulu mah dipakai buat apa ya, kayak zaman dulu, zaman wali mah itu kan untuk memperkenalkan agama gitu kan dulu mah ya. Biasanya daerah yang ujung-ujung itu Pak Indra masih sering kayak debus gitu kan ya, kayak Cimanggu juga. Waktu saya di Cimanggu anak-anak kan iya. Kalau daerah sini kan agak sedikit berkurang ya, kayak lebih pencak silat kayak gitu di Cadasari mah. Betul. Kalau ya, di sini malah ada Singa Depok, Bu. Singa Depok. Itu mau bagian daerah selatan sini. Yang punya duit mah ya pakai Singa Depok ya. Ya kan? Bu Enda apa nih Bu Enda nih? Ya kalau di sekolah saya juga ada sih kayak Jumat Berkah gitu. Pengajian, terus acara-acara hari besar keagamaan suka diperingati juga kayak Maulid gitu Pak. Sama terus budaya salaman juga gitu. Iya benar. Hampir sama sih ya kegiatan kita. Mungkin karena satu daerah jadi hampir sama gitu. Terus kalau misalkan kegiatan kenaikan kelas itu suka ngadain kayak upacara adat atau apa gitu, lengser gitu. Iya benar. Nah, nomor 2 itu tadi tentang apa ya? Bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan, menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks budaya di daerah Anda. Jadi kira-kira yang muncul dari tadi nomor 1 yang relevan, yang dipakai setiap sehari-hari di daerah kita apa gitu. Ya, semuanya juga dipakai ya sebetulnya. Semuanya dipakai, Pak. Cuman penguatan untuk yang muncul untuk penguatan murid kita loh. Yang muncul untuk penguatan murid kita. Lebih kayak ke yang gotong royong kali ya. Kalau gotong royong kayaknya hampir semua kegiatan kan kita gotong royong terus. Gotong royong, ya. Betul. Entah itu kegiatan yang tadi yang misalnya kayak kenaikan kelas, kayak gitu. Ya kan itu kan untuk menguatkan karakter ya, buat karakter gotong royong kan.
Kreatifnya Iya. juga Oh, ada Zain. mungkin Pak Indra, kreativitasnya, kreativitas anak juga dituntut. Oh iya betul Bu, Nah, ya. kreativitas tuh iya bener, kreativitas yang bisa yang bisa Bu Endah itu, Bu Endah nulis dong Bu Endah. Iya, iya. Iya, Bapak, iya. Bu Enda kayaknya masih di perjalanan nih. Ada Iya, udah tulisannya Bu sampai, Endah Pak, tuh ini. tadi muncul. Heeh. Ada ya? Yang bawah ya? Nih di bawah nih. Nah, gitu kan? Soalnya, ya, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara? Nih Bang Paja ini keren nih upacara cerminan nilai luhur dilakukan secara turun-menurun masyarakat di tempat saya dengan mengajarkan. Jadi yang muncul karakternya apa Pak Jai gitu? Yang Karakter munculnya gotong dalam kegiatan ini gotong royongnya, Pak. gotong Kemudian royongnya, kebersamaannya ya, kebersamaannya, kemudian menghargai terhadap leluhur, budaya. budaya benar. Itu ya kan untuk penguatan karakter siswa kita ya, Iya, kan? betul. Benar. Menghargai alam kita juga kan. Wih, mantap ya upacara adatnya. Jumat berkah. Ahlak bener, ahlak yang baik, ahlak mulia ya, karakter yang munculnya ya. Ini baca, saya juga belum nulis ini. nah, nomor 3 ini paling kita ini aja, berarti kesimpulannya ya, gitu ya, Bosana ya. Coba kita di nomor 3 gimana itu? Sepakati atau satu kekuatan yang bisa menebalkan perilaku murid di kelas. Oh iya. Gotong royong kali yang paling utama pasti itu ya. Gotong royong. Dari 3 Iya. Pak, dari kreativitasnya, kemudian akhlak, dan satu lagi apa tuh? Gotong royong. Kerjasamanya gitu. Gotong royong kan kerjasama kan ya? Iya. Kerjasama. Kemudian Terus Yang tadi kata Pak Indra itu loh Pak, yang salaman kayak pembiasaan buat anak juga keren juga itu. salaman untuk menghargai ya. Iya. Hargai. Terus Pak Aja itu apa ahlak yang muncul itu apa tadi tuh? budi pekerti berarti Nih Kebersamaan gotong Ini, royong juga ya. menemukan karakter ahlak yang baik nih dan budi pekerti, bener nih. Ya, Salaman juga bisa ya itu ya, yang akhlak budi pekerti ya ya, maksudnya. jadi nomor 3 itu kita sepakati nih kan, muncul kan, tuh, gitu kan, benar, kan ketemu tuh, ya. Ketemu titik terang. Titik terang. Terus? Dan jangan lupa Pak, kalau karakteristik pendidikan KHD itu harus kita bisa berdiskusi dengan alam ibaratnya Pak ya, atau bisa memanfaatkan alam. Oh iya. Apa tuh menghargai alam ya? Menghargai alam. Tapi yang muncul di ininya apa? Sosiokulturalnya itu? Sosiokulturalnya yang muncul itu cuman ini belum nyampe ke alam, makanya nih baru sosiokultural. Bener sih tapi nyampe. Kalau debus apa debus ya? Kekuatan ya Pak ya? Lebih kekuatan. Iya. Karakter yang muncul dari debus adalah kekuatan dan semangat kali ya. Berani Ya. juga kali ya. Kekuatan. Kayak anak harus Kekuatan berani. dan keberanian ya Pak ya? Keberanian. Iya. Kekuatan. Dan kekuatan. Ini slide saya muncul nggak sih Dok di sini? Kelihatan Pak? Muncul ya? Muncul. Nah, kan ngobrol kan sambil kan teman-teman juga bisa masukin nih. Bapak Ibu guru hebat bisa ini ikutan nih di sini. Mau pakai jamboard bisa. Lanjutkan sama Pak Indra aja nih, kita sambil ngobrol, enak nih kayak gini. Nah, gitu kan. Udah nih ya nomor 3 nih ya, ada gotong royong, ada salaman untuk menghargai ya. Menghargai. Kan ini untuk T-nya kebanyakan ini untuk menghargai sesama ya. Terus kalau menurut Pak Jai itu muncul akhlak baik dan budi pekerti dari Jumat ya, Jumat berkah ya. Ya betul. Terus kata Bu Enda itu kan apa namanya, keberanian dan kekuatan ya.
dari kegiatan. Dari debus. Bu Teti apa tadi tuh? Muncul loh Bu Teti ya. Debus ya Bu Teti dari Bu Enda Pak. Jumat Berkah hari besar. Oh, Iya, kayak apa? Yang anak yang mau beramal itu loh Pak, saling menolong gitu ya. oh apa yang karakter yang bakal muncul? P5 karakter P5 itu apa aja sih Bu? Ya Allah. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya, itu apa? Rela berkorban gitu ya. Jadi mau mengeluarkan sedikit Iya. uang jajannya untuk yang di Jumat Berkah itu loh kan biasanya suka ada infak Iya. Jumat itu. Infak ya, Infak betul. ya, Rela infak menolong Jumat dan itu. Kalau di saya itu Bu Endah bahasanya perelek. Iya, Iya. kalau di saya ya infak gitu Pak. Infak Jumat. Jadi rela berkorban mungkin ya dari apa menyisihkan uang jajannya dia gitu ya Pak ya. Masuk sih ke situ. Ini kayak akhlak dan budi pekerti kan. Budi pekerti ya. Oh iya ada ya. Masuk ke situ Ada, juga. iya. Betul. Berbagi apa? Saya pisah-pisah. Akhlak budi pekerti kan dari yang munculnya ya. Iya. Dari kekuatan kan dari debus nih. Kan harus muncul ini. Debusnya nih, debus gitu kan. Itu akhlak budi pekerti ini dari pembiasaan pembiasaan Jumat Berkah. Jumat Berkah. Nah, terus salaman itu ya salaman ya biasa ya. Salaman Saling menghormati gitu Pak. iya. Ini gotong royong dari Gorol sama tadi itu upacara adat ya. Upacara yang muncul ya. Iya upacara. Gorol, upacara adat. Upacara adat. Terus apa lagi? Biar ke cover semua gitu. Nah, udah ya muncul semua ya. Sudah. Nah, oke ya. Intinya gitu sih, benar. Ini juga tadinya mau nulis gotong royong, tapi udah ditulis sama Pak Jai, udah lengkap nih. Udah lengkap, mantep Pak Jai. Jadi kalau kontekstual itu kayak apa ya? Yang bisa apa ya? Yang bisa dilakukan gitu dari pemikiran Ki Hajar Dewantara intinya gitu kan. Gitu ya. Nah ini satu kekuatannya nih, sepakati satu kekuatan, tapi ini banyak jadinya ya. Iya, masih ada 4 macam ya. Kita harus tentukan salah satu gitu ya, fokusnya. Jadi gotong royong itu dari kegiatan Gorol upacara adat, salaman itu biasa salaman tiap hari teh ya. Iya. Masih ada salaman gak sih di perasaan? Ada, suka ada yang nungguin guru gitu di depan. Harusnya jangan disebutkin, soalnya saya waktu di kota jadi guru nungguin anak murid. Merasakan Saya pernah banget ngajar ya. di kota soalnya. Di SDIT nungguin murid datang gitu kan, harusnya guru yang nungguin ya. Iya, betul. Sekarang sering murid ya. Jangan bilang-bilang. Kekuatan berarti keberanian ya. Jadi karakter berani ya. Paling 4 ya. Udah nggak apa-apa 4 lah. Iya, 4 dulu aja. Gitu ya. Jadi kalau misalnya suruh masuk lagi ke rukol utama, udah Pak gitu kan, udah diskusi gitu kan. Gitu. Soalnya kan ini kegiatan rukol ini juga direkam. Iya. Tuh. Direkam soalnya. Coba Bu Yana digerak-gerakin, saya mau lihat gimitnya nih. Itu. Gerak-gerakin apa nih? Dok. Itu nilai mandirinya belum ada ya Pak Indra ya? Wih, bener, mandiri Pak Jai. Menyala Pak Jai. Gerak-gerakin Mandiri ini. Ya, soalnya saya mandiri itu bisa kita aplikasikan dari kegiatan apa tuh? Ya? Mandiri. Nah, coba kan ada karakter mandiri ya. Pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara itu diantaranya siswa itu mampu mandiri. Coba kita dari jawaban dari kegiatan apa daerah tadi? Coba dilihat mungkin dari jawaban Bu Endah atau apa tadi. Kalau mandiri itu kegiatan apa ya? Kegiatan sosial kultural. Kayak tadi juga bisa Pak Indra, yang aku kan kayak tadi mau arak-arakan. Nah, anak tuh ada yang dia
kerja membuatnya sendiri, ada yang berkelompok juga, kayak membuat hiasannya Membuat itu. itu panjang teh ya, muludan Iya. salah. Dari Sekreativitas maksudnya masing-masing anak maunya apa gitu buat nanti dibawa Keterampilan. saat arak-arakan. Keterampilan berarti ya. membuat Kreativitas ya? apa, Iya. Kreativitas anaknya. Iya, bisa juga masuk ke kreativitas gitu ya. Karena kan membuat Summer dia mandiri juga kan dalam membuatnya itu ya, ada yang sendiri, ada yang bareng-bareng juga, ada yang kelompok gitu. Iya benar-benar. Di saya nggak ada sih, jarang dipakai di Iya, sekolah saya. kalau di sana ya. Tapi kan jadinya mandiri ya, anak-anak tuh membuat, ada muncul nih gotong royong, ada salaman, ini akhlak baik dan budi pekerti yang bakal muncul karakternya ya. Dari keberanian, dari debus kan, mandiri gitu kan. Dari kegiatan muludan arak-arakan panjang gitu ya, kegiatan muludan ya. Ini juga muludan juga bisa dikatakan religius kan ya. Iya. Apa ya, kegiatan Iya, sosial-kultural yang religius gitu kan. Tapi kalau daerah yang kayak Cibalung gitu jarang kali ya kalau yang kayak muludan gitu nggak terlalu heboh gitu ya kayak Heboh kalau di tingkat ininya mah, tingkat masjidnya mah. soalnya dulu kalau di Cimanggu kayak Kalau- yang biasa gitu Kalau ya. di Cibitung Pas heboh tinggal itu di sana. kalau masjidnya mah, tapi kalau di sekolah belum. Kalau di sekolah paling acara-acara di itu aja Perlombaan kali ya. Nah, kayak ceramah-ceramah menghadirkan apa gitu kalau di sekolah menghadirkan iya ustadz betul. gitu Pak. Kan acara muludan juga kan sama ya Bu Enda ya. Iya. Iya. Iya Pak. Nah. Sama berarti sama Ya dengan berarti sini. sepakat ini ya dulu ya. Gotong Sepakat. royong, salaman. Nanti malam kita rancang deh. Ya Bu Yana ya. Iya. Semuanya ya. Kita rancang sama-sama apa aja ya, Iya, Pak Indra. Sama-sama Siap, siapa? kerjasama. Semangat. Nanti kita bikin PPT-nya ya. Jadi kan intinya kan di ruang kolaborasi ini kita sudah diskusi nih yang tentang perihal 3 yang disampaikan oleh fasilitator gitu kan. Sudah diskusi, udah sepakat. Nanti kita malam kita rangkai dalam bentuk apa? Bikin PPT kali ya bisa ya. Bikin PPT gitu. Nanti kan kita bagi-bagi nih siapa yang pematerinya, siapa yang moderatornya nanti kan, siapa yang pencatatnya, bagi-bagi ya. Iya Pak. Ya. Berarti kan 5 orang nih, 5 orang. Nanti yang pematerinya siapa? 2 orang berarti. Iya. Moderator 1, 3, pencatat 1, 4, satu lagi apa Iya ya? notulen ya, notulen 1. Iya, pencatat. Penutup doa, Pak. Lagi Tugas saya moderator itu penutup. penutup doa. Ya, siapa yang mau jadi moderator? Siapa yang mau jadi pemateri? Siapa yang penutulen? Gitu. Saya notulen aja lah Pak. Oke, siap tuh nutulen. Bu Enda siap ya nutulen ya. Nanti Iya, kan Pak. gini, biasanya kalau misalnya sudah tampil kan ada masukan. Nah, setelah ada masukan itu baru apa namanya kita lengkapi, udah dilengkapi, nah PPT-nya kita upload di LMS itu. LMS. LMS yang kita LMS-nya sama nanti kayak satu kelompok itu gitu, tapi di uploadnya masing-masing. Oh, jadi nanti buat laporan di LMS kita sama semua ya satu kayak PPT. Ya, PPT kita yang kelompok hari ini gitu nanti. Gitu. Oke, semuanya. Bu Tati. Siap Bu Tati. Sepertinya Ya, saya siap moderator siap. Nah, Bu Tati ada moderator. Oke, berarti nanti yang menyampaikan bareng-bareng aja Pak Jai, Bu Hasanah sama saya ya. Bareng Gitu aja, ya. Pak. Walaupun kita sudah dibentuk kayak moderator dan lainnya, kita dalam melaksanakannya bareng-bareng aja biar. Ya, berarti Pak Jai siap ya jadi pemateri pertama ya. Kalau pemateri pertama kayaknya Harus Pak siap, Indra. Pak Indra maju, Pak Indra aja. Oh, siap. Bentar. Maju sama Bu Nur Hasanah juga maju. Semuanya Kan- maju. Nanti kan ini Jangan ada yang mundur. menurut intelijen saya gitu kan, nanti kelompok ini juga nggak selalu seperti ini, nanti kelompok bahas berikutnya digantian diputar gitu sama yang satu kelas Pak Herul Anam gitu kan gitu. Oke, ada masukan lagi sebelum ditutup ini nanti atau sebelum dipanggil untuk
tentang ini yang 3 nih. Udah cukup kayaknya Pak. Nanti mah kalau memang satu kelompok lagi langsung bikin PPT-nya lah nanti mah ya. Tapi emang bagusnya di Google Doc dulu gitu, disampaikan dulu ya. Iya Pak. Enak kayak gini Pak menurut aku. Ya, kayak gini Pak, nanti Iya. pas ke slide-nya, ke PPT-nya tinggal dikopikan cepat. Benar. Gitu ya. Iya. Siap. Saya juga masih belajar. Saya juga Lebih keren Pak Indra udah bisa. saya Saya dapat belum bisa. infonya dari intelijen saya. Aduh, mantap sekali itu. Saya Google Doc ini baru kali lihat ini Pak Indra ini. Kita belajar sama Pak Indra nanti pas. Masa Iya. sih? Oh, piraku. Ih, bener jasa, baru belajar sekarang ini. Iya, sama saya juga baru ini Bapak. Nah, ya udah berarti sama-sama. Saya juga masih belajar Bu. Nah, ya kan? So, kalau mau melengkapi masih penasaran nggak apa-apa tuh, masih terbuka Google Doc-nya. Tapi ini udah bagus sih itu. Jadi kan semuanya tercover gitu. Masukan-masukan dari teman-teman semuanya gitu kan, Bapak Ibu guru hebat itu kan, wis. Sudah tercover semua. Ya, takut ada lagi nggak Bu Basana, Bu Pajai? Udah cukup Pak. Biasanya. Ah, Bagi rapor mau Cukup disampaikan. mungkin Pak Indra. itu ya paling nggak ya. Ya, Jadi emang Semuanya sudah memberikan ini kan, memberikan pen- komentar pendapatnya. Mm. Cuman ini yang masuk nih kelihatan dari sini nih. Nih. Itu yang Ibu Tati Herayati masih kosong apa itu ya? Belum. Ya, ayo oh diisi. kita sambil isi ya, lupa banget. Iya. Sambil isi. Biar ada isiannya. Bu Yana, apa itu yang masih kosong Bu Yana? Nomor poin 2 Bu. Poin 2. Apa itu? Iya, poin 2. Saya juga sama Bu masih kosong ini. Yuk, Belum lanjutkan. sambil diisi gitu boleh. Iya, ya. Nah, Iya, oke. nggak apa-apa. Nanti malam saya buatin Zoom ya. Saya bikinin. Iya, Pak Indra. Saya bikinin. Jam Zoom. berapa Pak Indra? Jam berapa Ayo. kira-kira? Mau jam berapa Enaknya yuk? mah habis sisa ya Pak ya? Nah, nanti Enaknya mah. nanti saya kasih tahu tips trik biar cepat ngerjain tugas. Oke. Asik. Mantap lah. Ditunggu lah. Jam berapa enaknya? Yuk, kesepakatan yuk. Enaknya mah habis sisa ya Pak ya? Waktunya panjang gitu. Iya betul, udah makan malam gitu kan. Iya. Ya, terserah sih yang lain gimana. Pak Jai gimana? Abis sisa, mati lampu nggak Pak Jai? Bisa mati lampu doang. Itu kalau saya yang rawan tuh siang. Kalau siang kan biasanya di daerah selatan sini ada perbaikan-perbaikan. Kan saya juga daerah selatan Kurang Pak lebih lah Jai. kayak Pak Indra ke daerah Cibitung. Tapi kalau kemarin itu benar-benar Pak Indra hampir 2 jaman tuh kemarin. Lumayan lama ya Pak ya? Pak Jai itu Lumayan. pakai apa WiFi-nya? Saya WiFi pakai WiFi Pak kalau di rumah. Cybernet bukan? Pakai Cybernet. Cybernetnya tuh langsung dari tiang apa dari orang? Kalau saya dari tiang Pak langsung. Nah, kalau pakai tiang Pak Jai, Heeh. Pak Jai, ya kan Cybernet dia mah pakai di ini kan kantor pusatnya pakai gensetnya. Jadi Pak Jai pakai bisa power bank, cuman caranya Pak Jai beli kabelnya yang antara USB sama colokan ini WiFi-nya. Oh. Saya suka kayak gitu kalau mati lampu suka pakai power bank, kuat kok. Oh, berarti itu berapa lama kekuatannya, Pak? Ih, bisa 3 jam power bank yang kecil juga. Oh, oke, siap lah. Beli kabelnya, kabel yang colokan WiFi sama USB kan, Yang USB ke kan power buat bank-nya itu, Pak ya. kabel USB kan ke power banknya, yang colokannya itu yang ke WiFi routernya itu. Oke. Itu aman itu Pak Jai. Pak Kamari mah dilema saya. Pas mau ngomong tuh udah mati lampu. Kalau Pak Jai kabel WiFi-nya routernya langsung dari tiang. Kan Iya. kalau dari tiang dia mah nggak pernah mati itunya sinyalnya Pak. Dari kantor sibernya tuh kan pakai gensetnya gede. Iya, Kalau saya kan IndiHome. Kalau IndiHome kan kalau saya suka mati lampu suka pakai power bank gitu.
Tapi bisa kan sebenarnya itu Pak ya? Pakai Bisa Cybernet mah. Yang penting Pak Jai routernya nggak nyolok ke yang lain. jadi Kabelnya bukan tuh langsung bukan langsung nyambung dari dari rumah orang kan gitu ya maksudnya ya. bukan dari ODP langsung Pak Jainya gitu. Dari ODP WiFi-nya. Oke, siapa Indra hatur nuhun informasinya. Dicobain nggak? Kabel. Kalau kita sholat asar dulu, kira-kira gimana ya? Ayo salat asar dulu. Biar enak nanti pas gabung udah beres asarnya, udah sholat asar ya. Ya boleh boleh salat asar. Yuk. Sholat asar dulu ya. Yang penting ini diskusinya udah beres ya. Oke, ya cukup lah. Intinya yang muncul dari kekuatan itu gitu kan. Pak Indra, ini tadi kan kita dipresentasikan ya di forum masuk yang 2 kelompok tadi. Bener nggak sih kayak gitu tadi Pak? Diskusinya nanti di ini tanggal 24 Pak Jai. Oh, dikira saya ada kayak pra diskusi apa namanya ya, ada pra presentasi dulu kayak tadi yang Mungkin disampaikan Pak Muhammad. mungkin ada kali setelah ini kita kumpul lagi di ruang utama menanyakan perihal diskusi kita hari ini gitu kan. Paling kalau untuk presentasi hari Senin nanti kita Oke, oke. gantian. Ya, iya sayang. Nah, anak saya komentar. Oke. Kali ya. Kayaknya Ya. udah gede banget. Udah gede. Ya. Jadi paling nanti malam ya paling habis sisa ya kita lagi ya. Kita masih gabung di ini tapi ya, di room ini, belum keluar. Ya sementara belum ada instruksi dari Pak ini. Kan Pandi sama Pak Fasilnya juga di sini. Berarti kita tinggal Mangga, sholat dulu aja ya. Bapak Ibu kalau mau sholat, boleh sholat dulu. Nanti kan masuk ke jam 15.55 ya, masuk ke room Iya. utama. Ya. Ya baik Pak. Terima kasih Pak. Tuh kan Pak Fasil melihat memantau baik. kita loh. Iya, baik banget Bapak Fasil. Terima kasih Pak. Saya salat dulu ya.
Udah lewat 5 menit padahal ya. Agak dipakai lah. Bapak dan Ibu boleh gabung di room umum. Ya Pak.
Siap. Bapak Ibu ya, kita lanjutkan lagi. Kita sebentar lagi. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi sesi kali ini ya. Tadi saya melihat luar biasa Bapak Ibu dalam proses diskusi tadi ya. Jadi ada perdebatan panjang begitu kan ya. Jadi luar biasa ya. Hiduplah istilahnya seperti itu ya. Jadi ada yang istilahnya budaya daerah itu yang seperti apa, dia harus seperti ini, kan begitu ya. Ya itulah yang namanya hasanah, ya perbedaan, makanya di Indonesia itu punya khas ya, Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi tidak hanya orangnya yang berbeda-beda, tetapi pemikirannya juga luar biasa. Saya lihat tadi dua kelompok ini udah, ya istilahnya kalau melihat dari puisinya Bung Karno, dengan melihat kelompok ini, tidak melihat kelompok ini, tapi melihat Indonesia kan gitu. Ya berbeda-beda, tapi tetap satu. Makanya di sini kan ada namanya sesi diskusi ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi ada pemahaman-pemahaman yang berbeda, tapi semuanya itu benar Bapak Ibu ya. Ya tinggal nanti diambil yang terbaiknya itu seperti apa gitu. Jadi tadi kan apa ya, istilahnya itu sosiokultur ya, di daerah yang ada di Bapak Ibu yang sejalan, jadi dicari yang sejalan dengan pemikiran KHD gitu. Karena ada loh yang anak-anak itu diplesetin, karena daerah itu kan senengnya sesuatu yang kurang bagus ya, karena itu kan kultur kan begitu ya. Kan ada di daerah mana begitu, ada yang kurang bagus. Kan ini budaya Pak, orang di sini kan begini semua, padahal itu tidak sesuai atau tidak sejalan dengan pemikiran KHD.
Jadi itu nggak bisa masuk seperti itu. Tapi yang kalau budayanya itu bagus, yang bisa membangun seperti itu, yang sejalan, nah itu bisa dimasukkan. Atau di daerah itu ada budaya yang memang belum bisa dipakai untuk bagaimana memajukan masyarakat, Bapak Ibu bisa berpikir lagi, kalau dipadukan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, ternyata budaya ini juga bagus loh untuk memajukan lagi pemikiran di balik bisa juga seperti itu. Ya nanti Bapak Ibu dibuktikan pada waktu presentasi nanti kan ya. Terus bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan ya sesuai dengan nilai-nilai leluhur, kearifan budaya daerah asal ya yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individual sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Jadi Bapak Ibu pada waktu di sekolah mau mengaitkan gitu ya, mengkonseptualkan gitu ya budaya itu untuk anak itu bagaimana Bapak Ibu memasukkan di dalam apa ya istilahnya itu pembelajaran atau apa bisa juga disisipkan seperti itu sehingga sesuai dengan tujuannya bahwa kita pengen memerdekakan anak didik kita gitu ya. Ya sesuai dengan kodratnya dan dia juga bisa merdeka di lingkungannya seperti itu. Nah, di sini tadi kan harus Bapak Ibu karena perbedaan-perbedaan yang luar biasa, Bapak Ibu boleh sepakati. Disepakati satu di sekolah masing-masing sama saya pengennya ini gitu. Nah, di situ budaya itu efektif enggak untuk menebalkan istilahnya apa ya karakter atau kemampuan anak yang awalnya masih buram terus menjadi bagus begitu kan ditebalkan lagi ya karena kita kan hanya menebalkan ya Bapak Ibu ya bukan merubah kalau kita merubah mah nggak bisa kita hanya bisa menebalkan karakter-karakter yang bagus dan yang kurang bagus dibiarkan lama-lama menjadi hilang dengan sendirinya tertutup dengan sesuatu yang bagus. Oke Bapak Ibu tadi saya ngirim di kolom chat apa namanya kolom Jambot ya Bapak Ibu ya untuk refleksi. Udah bisa kelihatan ya Bapak Ibu ya. Nah itu Bapak Ibu boleh isi lah itu buat refleksi hari ini. Nah sambil mengisi refleksi kalau Bapak Ibu pengen berdiskusi mangga pengen ditanyakan atau pengen memberikan masukan atau seperti apa mangga. Punten Pak Anam, boleh bertanya? Assalamualaikum Pak Anam. Gak ada. Bu Endah udah standby nih. Suaranya nggak muncul ya? Oh iya. Ya, ada. Ini Pak, ini Bu, tadi kan Bapak ngirim itu lagi ya di chat, tapi nggak muncul ya? Iya. Ibu Ada, muncul? udah ada. Kok di saya nggak ada ya? Mangga Bapak Ibu yang belum masuk di bar utama ya, di kelas utama Ibu. Ini ada yang masih di luar. Itu ada kado. Jadi kita keluar dulu nih Pak. Keluar dulu masuk ke ruang utama tadi. Oh gitu. Ya udah Bu Endah keluar dulu Bu Endah. Keluar dulu masuk kelas yang pertama tadi lagi yang gabungan. Oh, yang ini keluar dulu gitu. Iya, keluar dulu.